Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulana sehat-sehat semua ya, Bulana. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, teriring doa mudah-mudahan Bulana selalu diberikan kesehatan dan juga semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, Pak. Nah, nanti lulus gitu ya. Amin. Ya, Pak. Amin. Bulana, jadi untuk hari ini kita akan melakukan uji komprehensif ya untuk Ya, Pak. bulanan. Setelah sekian lama melalui perjalanan PPG, ini Ya, secara Pak. perlahan sebenarnya sudah hampir ke tahap-tahap akhir ini ya. Ya, Ya, Pak. Insya Allah. oke. Perlu Bapak sampaikan bahwa tahapan ujian komprehensif ini ada tiga ya. Yang pertama nanti Bapak akan mewawancarai Bulana terkait dengan beberapa poin penting, teori, kemudian juga mungkin rancangan pembelajaran ya, Iya, dan Pak. ya serta PTK barangkali. Mudah-mudahan Bulana sudah mempersiapkan semuanya. Wah ya, amin. Insya Allah, Pak. Kemudian tahap yang kedua nanti Bapak minta dari Bulana untuk memberikan gambaran ya, cuplikan. Nah, jadi istilahnya cuplikan jadi ya. Cuplikan proses pembelajaran yang selama ini Bulana lakukan ya. Ya. Iya, Jadi Pak. ya istilahnya itu mengalir saja begitu. Jadi Iya, Pak. menceritakan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan selama ini. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga nanti Bapak minta Bulana untuk membaca Al-Qur'an. Untuk Siap, itu Pak. mohon disiapkan Al-Qur'annya dan Siap. juga spidol alat tulisnya ya. Sudah siap? Iya, Pak. Insya Allah siap. Tapi Sudah adanya siap ya? pulpen, Pak. Saya punya ada. Pulpen, bikin Iya. spidol. Oh iya. Tapi insya Ya Allah itu. ini Pak, spidol nanti mungkin tulisannya agak besar. Tuh. Iya iya iya. Ya yang jelas bisa nampak ya, bisa Ya, kelihatan. siap Ya. Pak. Oke, baik Bu Lana, langsung saja ke poin yang pertama ya. Yang pertama sebagai pengantar bahwa seorang guru bagaimanapun juga ya dituntut untuk melengkapi ya secara keilmuan pemahaman terhadap berbagai macam teori ya teori Ya, belajar tentunya ya karena bagaimanapun juga ya belajar itu kalau tidak didasarkan atau dilandasi pada teori ya itu bisa kemana-mana ya. Nah harapannya iya, dengan mengkaji, mempelajari teori, itu proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif. Baik, siap. Bapak mohon Ibu bisa menjelaskan teori apa saja yang Bulana pahami dan ketahui selama ini. Silakan. Eh, yang saya pahami itu yang pertama Pak, teori behavioristik, Mm-mm, mm-mm. yaitu mempelajari perilaku yang berfokus pada peran belajar atau rangsangan Pak mungkin, stimulus atau Ya, respon. stimulus respon. Kemudian, ya, kemudian humanistik itu adalah pendekatan yang menekankan pertumbuhan pribadi atau kegembiraan kayak Pak. Mm-mm. Ya. Kemudian ada kognitivisme, adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari proses, mengutamakan proses belajar dari hasil belajar, Pak. Oh gitu ya. Ada. Kemudian masih ada lagi, Pak, konstruktivistik, Mm-mm. Ya. menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui Mm. pengalaman, Pak, Oh gitu ya. pada lingkungan. Iya. Ya. Yang terakhir itu, Pak, teori belajar sosial, Mm-mm. bahwa
Pembelajaran terjadi melalui pengamatan atau peniruan perilaku orang lain. Yang saya pahami seperti itu, Pak. Baik, oke. Iya. Manusia sebagai makhluk sosial ya tentunya memang bagaimanapun juga di dalam proses belajar itu Mm-mm. terjadi proses interaksi ya satu sama lain dan saling tadi ada proses adaptasi gitu ya meniru Iya. mencontoh begitu. Oke baik. Ya, terkait dengan pentingnya teori ya, kemudian Bapak ingin bagaimana hubungan atau implementasi teori di dalam proses pembelajaran gitu ya. Mungkin Bu Lana bisa memberikan salah satu contoh, bisa mengangkat satu Hmm, teori, contohnya seperti apa gitu. Silakan. mungkin Pak, kalau saya masukkan untuk lebih ke Mhm. behavioristik. Kenapa? Karena mungkin teori ini adalah penggambaran bahwa seorang guru bisa memberikan pujian atau penguatan positif setiap kali siswa itu bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Ya, ya, ya. Misalnya bisa mendorong siswa untuk lebih sering berusaha menjawab dengan benar, eh, seperti itu Pak mungkin. Atau Jadi mungkin teori. siswa melakukan kesalahan, mungkin guru bisa memberikan koreksi atau penguatan negatif. Nah, itu bagaimana itu caranya kalau misalnya terjadi kesalahan pada siswa, begitu ya. Nah, Mm-mm. lalu pendekatan behavioristik yang ingin digunakan. Iya. Contohnya seperti apa? Misalnya untuk Eh, apa menangani kesalahan atau menghadapi kesalahan yang dialami oleh peserta iya, didik. mungkin ketika si anak ini apa melakukan kesalahan tersebut, mungkin selalu dikuatkan Pak dengan hal-hal positif bahwa eh, bahwa yang dilakukan itu sebenarnya tidak betul. Mm-mm, Eh, Agar si anak ini tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana upaya usaha seorang guru gitu ya untuk menegur atau mengingatkan tentang kesalahannya itu, tapi tidak membuat si anak itu menjadi apa istilahnya itu mungkin semacam kecewa atau merasa ini ya mutung gitu ya bisa kalau Iya, dalam bahasa. iya. Pak, mungkin kalau mungkin satu contoh ini Pak, misalnya tidak mengerjakan PR. Mm-mm. Mungkin Pak diajak ngobrol bagaimana kenapa tidak mengerjakan PR. Itu nanti ditahu dulu, digali dulu gimana. Oh, nanti diberi semangat. Nanti ya tugasnya dikerjakan seperti ini, maksudnya diarahin untuk bisa atau didampingi secara ini Pak. Jadi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mungkin seperti Baik. itu Pak. Jadi istilahnya itu memberikan punishment tapi punishmentnya yang tidak membuat si anak jadi ini ya semacam mutung tadi ya. Iya, iya Pak. Ya, oke, baik. Baik, Bu. Kemudian ya, salah satu di antara hal yang sangat penting itu agar supaya proses pembelajaran bisa berlangsung secara baik, begitu ya, maka seorang guru perlu mempersiapkan diri, gitu ya. Apa sih yang perlu disiapkan untuk bisa terjadinya proses pembelajaran yang baik, gitu? Eh, Mungkin ini Pak menyusun perangkat pembelajaran Mm-mm. eh, Ya, atau modul ajar. modul ajar begitu ya. Eh, Itu harus ya, mempersiapkan ya iya, dengan membuat modul ajar, betul iya ya? Pak. Iya Pak. Ya, selama ini Bu Lana gimana? Sudah pernah pengalaman atau baru kali ini atau mungkin sudah terbiasa begitu ya untuk Mm-mm. membuat modul ajar? Gimana bisa diceritakan Hmm, prosesnya seperti apa, lalu komponen-komponen yang mestinya ada itu apa saja? Bisa dijelaskan? kalau untuk modul saya Pak itu saya cara menyusun dari TP dalam pembelajaran. Jadi
TP itu disusun dari berdasarkan CP, Pak. Nah, dari CP itu diperoleh dari surat Kementerian Pendidikan. Kemudian CP itu saya ambil Pak dari kelas 4, yaitu paket A, fase B, elemennya fikih Pak. Fikih Jadi ya. ya, jadi saya pilih fikih. Jadi di sana dalam fikih itu ada peserta didik memahami puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah. Ada juga tentang balik Pak, yang sudah balik. Ya, ya. Kemudian dalam menyusun TP ini ada namanya kompetensi dan materi. Jadi dari TP yang saya susun, saya turunkan ke ATP. Di ATP saya urutkan dari yang termudah dulu, kemudian yang sulit. Nah, di dalam proses pembelajaran juga saya lakukan unsur yang namanya TPACK ya Pak. Iya. TPACK seperti penguatan teknologi pembelajaran melalui PowerPoint, InFocus, atau mengamati video berkaitan dengan pembelajaran. Ada yang Ya. dikenal sekarang kan Pak, yang membuat kuis atau lain-lainnya. Nah, kemudian di dalam pembelajaran saya juga gunakan yang namanya model PBL Pak. Jadi Ya, ya. peserta didik problem based learning, peserta didik dihadapkan dengan masalah, kemudian eh, diberikan pemicu dalam belajar bisa berpikir kritis secara individu. Ya, ya, Seperti ya. itu Pak, saya menyusun dari susunan dari TP-TP tadi. Ya. Komponen yang harus ada atau yang harus dimunculkan apa aja itu di dalam modul ajar itu? Ada faktual Pak, berdasarkan kenyataan, Ya. kemudian konseptual sesuai dengan apa konsep yang terbentuk, kemudian prosedural atau langkah-langkah, refleksi atau mengevaluasi, dan ada juga Ya. yang dinamakan metakognitif, Pak. Metakognitif. Itu di mana itu adanya metakognitif itu? Metakognitif itu eh, ini seperti ini, Pak. Mungkin metakognitif ini berpikir ketahui apa itu? Ya. Diketahui anak-anak belum mengetahui, jadi bisa membedakan mana yang belum diketahui dan nanti yang akan diketahui. Oke, ya, Seperti itu, baik. Pak. Mungkin ya. Apakah di dalam penyusunan juga Bu Lana memperhatikan terkait dengan identitas ya? Identitas apa komponen yang ada di dalam Di identitas mod itu? ya, di modul ajar itu ada nama, identitas, tahap penyusunan, Hmm, kemudian jenjang sekolah, ya, kelasnya, Pak. Kemudian tidak lupa alokasi waktunya, ya, kompetensi awalnya itu, kemudian profil pelajar Pancasila, ya. kemudian masuk ke apa, potensi inti, Hmm. ada ada ya itu Pak tadi TP, Ya, kemudian ATP. langkah-langkah pembelajaran. Heeh. Ya, baik. Di dalam proses pembelajaran kan juga ada komponen penting yang harus Bapak Ibu guru perhatikan ya terkait dengan proses evaluasi misalnya gitu ya. Hmm. Sehingga seorang guru harus membuat instrumen untuk evaluasi. Nah, itu di Mm-mm. dalam modul ajar itu ada berapa instrumen yang semestinya disiapkan oleh guru? Untuk instrumen ada mungkin penilaian formatif Pak, Mhm. sumatif, Iya. kemudian bingung saya Eh, apa lagi ya, Ada berapa? ada formatif, sumatif, Ya.
Kemudian asesmen yang Iya. berorientasi ke soal-soal hots sekali Pak. Iya. Oke, ya. Jadi mungkin ada asesmen awal gitu ya, Iya, format iya. ya. Asesmen awal, Dan, formatif, mm-mm, sumatif, teknik asesmen, mm-mm. kemudian apa ya? Ya itu Pak. Sebaiknya memang berorientasi pada hot ya. Iya Pak. Ya, hot ya. Apa yang dikehendaki prinsip hot itu maksudnya bagaimana? Untuk prinsip hub ini adalah di mana pembelajaran berbasis pada pemik- berpikir tingkat tinggi Pak. Anak-anak bisa berpikir apa? Keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, terus apa lagi menganalisis, Iya. Membedakan, membandingkan, mungkin iya kan iya gitu ya. Pak, membedakan, membandingkan. Oke, baik. Apa yang Ibu Lana ketahui terkait dengan modul project? Modul project yaitu profil profil pelajar Pancasila ya Pak atau P5. P5, ya. Mm-mm. Di mana di situ saya mengangkat satu tema Pak yaitu gaya hidup berkelanjutan. Gimana itu sudah mulai dilaksanakan atau baru rancangan? Baru merancang Pak. Baru merancang, Iya, baru merancang gitu ya. iya, Tentang apa tadi temanya? gaya Gaya hidup hidup. berkelanjutan Pak. Saya angkat topik itu terkait lingkungan yang bersih eh, akan membuat hidup kita sehat. Oh iya ya, oke baik ya, baik. Iya, Oke Bu Lana, untuk selanjutnya ya iya Bapak ingin Pak. bagaimanapun juga di dalam proses belajar itu tidak mesti semuanya lancar ya. Iya Dan Pak. tidak mesti setiap yang kita harapkan itu bisa terwujud begitu. Tentu ada masalah, ada kendala ya. Nah, Iya siap. oleh karena itu penting bagi seorang guru untuk mencoba untuk menelusuri ya ketika misalnya terjadi persoalan problem yang misalnya prestasi peserta didik kok tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Iya Pak. Maka seorang guru ini perlu mengkaji lebih dalam kira-kira masalahnya apa gitu. Nah, Iya biasanya betul Pak. ini dalam kegiatan apa namanya PTK gitu ya. Iya Pak. PTK Penelitian, penelitian tindakan kelas ya Pak. tindakan kelas. Iya. Oke, baik. Apakah Bu Lana pernah melakukan PTK sebelumnya? Sebelumnya belum Pak. Mungkin Belum. dulu Pak waktu zaman kuliah Oh, sudah gitu. berlalu iya. Tapi untuk saat ini sejak ngajar baru kali ini masuk untuk Gitu ya, melakukan belum ya. PPK. Iya. Kemarin sudah membuat proposal ya? Proposalnya iya Pak. Untuk menyusun-nyusun seperti ada judul. Iya, eh, iya, iya, iya. eh, Apa problem permasalahan yang Bulana angkat di dalam jadi eh, hmm, judul PTK saya itu Pak, peningkatan pemahaman konsep sholat melalui media presentasi PowerPoint interaktif pada kelas 4 tuh Pak. ya, yang ingin Bapak tanya, apa sih faktor ya Mhm. penyebab kegelisahan apa yang menjadi latar belakang Ibu angkat tema itu ya? Ya, karena gini Pak, melihat sekarang ini anak-anak yang kalau dikaitkan dengan masalah sholat itu Pak sangat berat sekali. Mungkin ketika juga diarahkan, mungkin kalau kita ngomong, ayo sholat, mungkin anak-anak mungkin, oh iya, paham. Tapi untuk menanamkan bahwa tahu konsep seperti apa biar mereka sadar sendiri untuk melakukan itu sepertinya belum sampai ke sana Pak. Jadi makanya saya pilihlah judul eh, terkait
sholat ini. Sholat ya. Jadi pentingnya Nah, sholat iya Pak. kehidupan ya bagi anak ya. Iya, Iya. iya Pak. Dengan metode apa tadi? Metode Metodenya apa di dalam eh, meneliti sholat itu? saya tadi pakai metode ini presentasi PowerPoint Pak, interaktif. Interaktif, ya Iya. interaktif. Itu nanti prosesnya seperti apa itu, Bu? Jadi mungkin dalam PowerPoint itu nanti juga di situ akan dicantumkan semacam video pembelajaran eh, kepada anak, kemudian juga gambar mungkin Pak, semacam poster, kemudian nanti ditayangkan pada anak. eh, Hmm. Ya, jadi memberikan ini ya istilahnya itu gambaran ya, contoh iya, misalnya apa namanya pelaksanaan sholat dan juga iya, mungkin semangat gairah sholat serta manfaat daripada sholat ya. iya Pak. Dalam bentuk ini apa pemutaran video gitu atau seperti itu? Iya Pak. Jadi nanti Ya. mungkin ada penjelasan dulu terkait tentang sholat, baru nanti di sana diberikan semacam video dan juga gambar-gambar. Iya. Baik Bu, oke untuk satu fase barangkali sudah cukup. Nah sekarang fase kedua ya Bapak ingin melihat secara garis besar bagaimana cuplikan proses pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan ya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ada PowerPoint yang bisa ditampilkan ya? Tidak? iya, ada Pak. Sebentar saya tampilkan dulu Pak. Ini Pak. Materi saya terkait sholat Jumat Pak. Iya, iya, iya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersyukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita masih sempat hadir dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Nah, baik anak-anak, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Eh, Ananda Rasid hadir? Alhamdulillah hadir. Ananda Fatima? Ya, Alhamdulillah hadir. Nah, berarti anak-anak Ibu hadir semua ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu melakukan pengecekan kerapian dulu. Gimana anak-anak? Apakah sudah rapi semuanya? Mungkin ada yang berangkat sekolah tidak menggunakan kaos kaki atau gimana? Alhamdulillah semuanya rapi ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak silakan keluarkan atau mempersiapkan alat tulis, buku tulis, dan buku paket pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Ibu mau tanya, tadi datang yang lebih pagi siapa ya? Oh, Ananda Rasid. Oke, silakan Ananda Rasid minta tolong pimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, eh, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membiasakan membaca surah-surah pendek pilihan. Nah, kali ini kita akan membaca salah satu surah, yaitu surah An-Nas. Ayo sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, anak-anak, dengan membaca surah, maka kita selain mendapat pahala, eh, hafalan-hafalan kita juga akan semakin bertambah. Nah, baik anak-anak, eh, biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Kita akan melakukan ice breaking yaitu tepuk semangat. Oke, ikutin ibu ya. Tepuk semangat, semangat. Nah, baik anak-anak. Eh, yang anak-anak masih ingat kan? Ketika di kelas 3 mungkin sudah belajar juga terkait dengan sholat ya, yaitu kita sudah belajar tentang sholat 5 waktu. Nah, mungkin anak-anak masih ingat bahwa kita diwajibkan atau diperintahkan melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali ya. Nah, mungkin anak-anak masih ingat ya, ada sholat fardu, yaitu ada Isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. Nah, baik anak-anak, kali ini Ibu akan menampilkan sebuah slide di depan ya. Minta tolong diperhatikan semua. Nah, di sini anak-anak sudah lihat nggak ini gambar apa? Nah, ini terkait, oh ini gambar masjid. Nah, di mana anak-anak ketahui bahwa ini adalah gambar salah satu masjid yang ada di eh, Madinah, yaitu Masjid Kuba, betul sekali. Nah, jadi di sana jelaskan bahwa ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Kuba, lalu ia sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti ibadah umroh. Nah, anak-anak, kali ini kita akan bahas terkait dengan materi sholat Jumat. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak sholat Jumat itu ada berapa rakaat? Betul sekali, sholat Jumat ada dua rakaat. Ya, kemudian eh, sholat Jumat dilakukan secara apa anak-anak? Iya, betul sekali dilakukan secara berjamaah. Nah, baik anak-anak, kita akan belajar terkait sholat Jumat. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu memahami pengertian hukum sholat Jumat. Kemudian yang kedua, ketentuan dalam sholat Jumat, yaitu syarat sah sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat, dan amalan sunnah di hari Jumat, kemudian hikmah sholat Jumat. Nah, anak-anak, eh, sini kita akan perhatikan. Ibu mau tanya, apa sih keistimewaan dari sholat Jumat? Nah, Rasulullah bersabda bahwa hari Jumat adalah tuannya semua hari, di mana hari yang paling agung. Bahkan Allah mengatakan bahwa sholat Jumat lebih agung dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, selain itu, adapun keistimewaan dari sholat Jumat, bahwa kita dianjurkan setiap malam Jumat membaca surah Al-Kahfi dan juga memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad SAW di siang hari. Nah, untuk salawatnya nanti ya, kita salawatan ketika pertemuan atau pembelajaran di kelas ya. Oke. Selanjutnya, eh, kita akan membahas terkait pengertian dari sholat Jumat. Ada yang tahu apa pengertian dari sholat Jumat? Ya, benar sekali. Jadi ini pengertian sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat dan didahului dengan 2 khutbah sholat Jumat. Nah, adapun hukum dari sholat Jumat adalah fardu ain, yang artinya wajib untuk semua orang.
Dan ada pula surah yang menjelaskan atau memperkuat untuk melakukan sholat Jumat, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Jum'ah surah ke-62 ayat 9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, selain itu, anak-anak juga ada syarat wajib sholat Jumat. Jadi yang boleh melakukan sholat Jumat itu adalah beragama Islam, balik atau dewasa. Jadi anak-anak tidak diwajibkan ya. Kemudian berakal, orang gila tidak diwajibkan. Laki-laki dan perempuan tidak diwajibkan. Nah, akan tetapi diwajibkan untuk melaksanakan sholat diganti dengan sholat duhur di rumah. Kemudian sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Kemudian tetap atau bermukim dan tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian ada syarat sah sholat Jumat, di mana sholat Jumat itu di tempat biasa dilaksanakan sholat Jumat, yaitu masjid, kemudian dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan pada waktu zuhur, kemudian didahului 2 khutbah. Kemudian ada pula amalan-amalan di hari Jumat, yaitu mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid, memakai pakaian yang bagus, dan disunahkan berwarna putih, memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, kemudian menyisir rambut, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian ada pula hikmah sholat Jumat, yaitu pertama memuliakan hari Jumat, menguatkan tali silaturahim, mencari keberkahan Allah, kemudian meningkatkan semangat beribadah, melipat gandakan pahala kebaikan, dan membiasakan diri disiplin waktu. Nah, dari materi tersebut, apakah anak-anak sudah paham? Ya, alhamdulillah. Nah, karena anak-anak sudah paham, sini Ibu akan memberi tugas ya. Jadi Ibu akan membagi 2 kelompok. Di mana Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti Rashid ketua kelompok 1 dan Fatima nanti menjadi ketua kelompok 2. Nah, adapun tugasnya Ibu bagikan LKPD ya. Bagi siapa yang sudah selesai, kita akan presentasekan di depan kelas secara bergantian. Nah, jika sudah selesai, boleh mengatakan ya. Oke, baik. Ada yang sudah selesai? Nah, alhamdulillah. Kelompok Rashid ternyata sudah bisa mengerjakan soal KPD-nya. Boleh silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, demikianlah presentasi dari Rashid. Kita beri tepuk tangan dulu pada Ananda Rashid. Sekarang kita persilakan kelompok 2, yaitu Ananda Fatima. Nah, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan tugas-tugas yang sudah Ibu Lana berikan. Nah, anak-anak dengan mempresentasikan kegiatan tadi, sebelum Ibu Lana menutup, maka Ibu Lana akan merefleksi ulang sampai di mana pemahaman anak-anak terkait dengan sholat Jumat tersebut. Apakah masih ingat apa tadi pengertian dari sholat Jumat? Nah, betul sekali. Jadi pengertian sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah di waktu duhur di hari Jumat dan didahului dengan 2 khutbah. Kemudian apa dari eh, ketentuan dari sholat Jumat tersebut? Nah, ternyata anak-anak sudah paham ya. Jadi masih ingat tuh terkait dengan hukum dari sholat Jumat, yaitu fardu ain, kemudian surah yang menjelaskan terkait perintah untuk sholat Jumat. Ya, oke, alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah paham semua ya. Nah, baik kalau begitu anak-anak. Sebelum Ibu tutup,
Maka Ibu Lana mengingatkan bahwa insya Allah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi kita yaitu terkait praktek sholat Jumat. Nah, anak-anak nanti akan mempersiapkan alat-alat praga atau alat sholat yang akan dibawa ke sekolah. Nah, mungkin itu demikian dari Ibu Lana. Ibu akhiri, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bu Lana. Ya, sudah sampai pada tahapan yang kedua ya. Untuk Iya, berikutnya, Bapak minta Bu Lana mempersiapkan Quran gitu. iya Pak. Ya, dan alat tulisnya ya tadi ya. Iya Pak. Iya, oke, baik. Ya, Bu Lana bisa membuka surat Yunus, surat yang ke-10. Surah Yunus ya Pak. Ya, surat Yunus. Oke, baik Pak. Surah Ya, Yunus. ketemu. Iya Pak. Dibaca mulai ayat 34. 30. 34. Mm-mm. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون Oke, cukup, Bu. Oke. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Tolong ambil alat tulisnya ya. Bapak minta tolong Ibu menuliskan. Sudah siap? Ya Pak, mejanya agak sempit ya. Ya, ya, ya. Iya Coba. Pak. Kul innalladzina yaftaruna. Kul in kul in
Pak, in, Sudah belum? iya Pak. Ya, sudah selesai. Kul Yul, innalladzina bel, yaftaru. in, kul inna, innal lazina ya Pak. Ya, Innal lazina kafaru. yaftaruna. Hmm, kul innal lazina yaftaruna. Yaftaruna. Yaftaruna 'alallahil kadziba. 'Alallahil kadziba. Allah. Allah. La yuflihun. Ya, ya, La yuflihun. la, La yuflihun. Baik, kalau sudah minta tolong ditampilkan. lihun. Ya, coba tunjukkan ya. Agak dekat ya. Agak dekat ke kamera. Ini agak ketutup ya, ketutup ke Oh, layar itu ya. iya. Nah, gini Pak. Nah, oke. Bentar. Nah, ini dulu. Iya, kul innalladzina ya. Iya, baik. Ya, oke oke ya. Pernah belajar hot, Bu Lana? Nggak pernah sih Pak. Maksudnya, ya jarang Pak kalau imla-imla kayak gitu sih. Iya Pak. Oh, ya ya. Mm-mm. Selama Memang ini ini. kan kalau kayak nampilin apa anak-anak ngaji seperti apa sekarang kan Pak teknologi jadi tinggal Oh iya. iya Ya itu slide ini. Jadi biasanya memang nulis memang dari juga teknologi udah ya. iya. Sehingga untuk kebiasaan menulis menjadi terganti oleh teknologi ya. Iya Pak. Tapi tidak ada salahnya misalnya banyak berlatih ya. Iya siap Pak. Begitu, iya. Karena memang bidang PAI kan banyak ini ya, banyak kaitannya dengan ayat-ayat juga gitu kan. Iya Pak. Iya. Oke, baik Bulana, ujian kompre Bulana alhamdulillah sudah selesai begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin, di ini ditutup di stop dulu itunya. Iya, rekodnya.